Oke, halo, selamat malam, kawan-kawan komunitas Karo Indonesia. Senang sekali bisa bertemu lagi di workshop kali ini yang akan ngebahas mengenai DeFi di Cardano, terutama untuk Levy di apps yang akan dibawakan oleh kawan kita hari ini, Mas Valdrian. Untuk yang belum kenal, nama saya Andreas, saya adalah Cardano Ambassador untuk Indonesia dan akan membantu menjadi co-host di kesempatan kali ini. Saya persilakan Mas Valdrian untuk introduction sama mulai start aja, nggak apa-apa. Oke, saya langsung sekalian share screen aja ya. Ya, selamat datang di kelas Levy Masterclass. Ya, jadi ini lanjutan event kemarin ya di Universitas Kristen Maranatha. Kita kemarin itu seru banget acaranya ya. Waktu 28 Februari hari Jumat itu luar biasa banyak yang datang, antusias sekali orang-orang untuk belajar tentang blockchain, cryptocurrency, Web3, khususnya di ekosistem Cardano ya. Jadi topik kemarin itu kita tentang DeFi. Jadi kemarin kita udah belajar apa itu DeFi, kenapa bisa ada DeFi, karena ada yang namanya teknologi smart contract di blockchain. Jadi blockchain ini generasi blockchain yang kedua, blockchain generasi ketiga. Sekarang itu sudah memungkinkan para developer untuk membuat berbagai aplikasi keuangan, nggak cuma aplikasi keuangan juga ya, tapi kita memang di sini fokusnya adalah aplikasi keuangan terdesentral yang disebut DeFi. Ada banyak ya aplikasi DeFi itu layanan-layanannya, misalkan exchange untuk swap ke token-token gitu ya, namanya atau yang kita sebut DEX. Kemudian ada juga lending borrowing platform ya. Jadi kita di sini fokus ke lending borrowing platform namanya Levi. Tapi sebelumnya mungkin saya perkenalkan dulu ya ekosistem Cardano. Jadi teman-teman kalau mau lihat ya, jadi kalau mau lihat di Cardano ini ada apa aja DeFi-nya, ada apa aja platform lending borrowing-nya. Tentu pertama-tama kan kita harus punya walletnya dulu ya. Nah, kemarin waktu di seminar itu kita praktek ya untuk install dan setup Vesper Wallet. Oke. Kemudian ini DEX-nya. Tapi kalau teman-teman bingung mau pakai apa ya, saya rekomendasiin kalau mulai dari wallet, misalkan Vesper, ini yang mudah sekali UI-nya. Nah, ini Tokyo juga lumayan mudah sekali UI-nya, sangat user friendly. Kemudian yang fiturnya paling update, paling lengkapnya ada yang namanya Eternal. Nah, kemudian kalau DEX, teman-teman bisa pakai DEX Hunter sama MinSwap ya. Nah, oke, kita akan fokus di lending borrowing platform ya. Nah, di sini ada banyak lending borrowing. Biasanya sih yang paling OG, yang paling pertama kali ada itu kalau nggak salah Liquid, dan sampai sekarang ini Liquid adalah platform lending borrowing yang cukup ramai juga ya, volumenya besar, cukup besar. Tapi memang platform lending borrowing di sini nggak semua sama konsepnya, nggak semua sama model bisnisnya gitu ya. Kemudian ada yang namanya Levi. Kalau saya sendiri, saya favorit, saya suka pakai Levi ya. Nah, tentu Levi sama yang lain ini agak berbeda ya. Tapi nanti mungkin di sesi-sesi terakhir ada kawan saya Caliburn di sini eh, akan bantu jelasin nih, kurang lebih ini Liquid itu apa, seperti apa bedanya sama Levi gitu ya. Itu di bagian akhir. Oke, sekarang kita akan mulai ya materinya. Nah, saya diawali dengan disclaimer ya. Jadi apapun yang disampaikan di sini, produk-produk DeFi maupun itu token atau aset kripto yang lain-lain yang disebut di eh, workshop kali ini bukan untuk ajakan berinvestasi ya, bukan untuk ajakan membeli. Ya, ini saya udah tulis panjang lebar itu, saya nggak akan baca satu-satu, tapi ya di sini teman-teman harus riset, harus melakukan manajemen risk dengan apa ya, profile risk investment masing-masing, dan juga teman-teman harus paham gitu ya seberapa eh, ini apa manajemen resiko atas asetnya teman-teman lah gitu, seperti itu. Oke, ya jadi teman-teman boleh silakan scan QR di sini atau langsung aja di Google-nya Levy.v gitu ya. Nah, ya jadi ini platform lending borrowing. Nah, lending borrowing itu ya tentu ya eh, ada yang namanya lender, ada yang namanya borrower gitu. Jadi di sini kita bisa meminjam aset atau meminjamkan aset gitu ya. Nah,
Tentu ketika kita meminjam itu harus ada kolateral ya, harus ada apa yang dijaminkan. Jadi kalau misalkan di sektor real atau di dunia nyata, ketika kita mau pinjam uang ke bank, yang dijaminkan itu biasanya mungkin sertifikat rumah ataupun kendaraannya kita gitu ya. Itu yang menjadi kolateral misalkan. Karena kita membutuhkan dana sekian ratus juta untuk modal usaha, tapi juga bank kan harus punya jaminan ya. Apa jaminannya? Misalkan properti ya kita. Namun di platform lending borrowing kali ini di yang menjadi kolateral adalah NFT dan token ya. Jadi di sini NFT itu ya kita udah tahu ya apa itu NFT, kemudian token. Saya pribadi saya lebih cenderung memilih token ya karena token ini menurut saya lebih mudah dianalisanya karena kita bisa melihat chartnya, kemudian eh, dan juga bisa dijual di pasaran dengan cukup liquid ya. Jadi liquid itu istilahnya mudah dicairkan gitu ya. Oke, hmm, lanjut next. Nah, di sini ada istilahnya APY gitu ya, annual percentage yield. Jadi di sini udah ada ya ini rumus dasarnya teman-teman bisa hitung-hitungan contoh gitu ya. Ini ada kolateral gitu ya. Dia kalau ya langsung aja di sini lah ya. Nah, misalkan saya mau meminjamkan eh, aset saya. Nah, karena ini di ekosistem Cardano, Cardano itu currency-nya ADA disebutnya. Satu ADA itu kalau nggak salah sekarang 10.000 rupiah. Ya. Jadi kita akan meminjamkan aset ADA kita. Oh ya, nah pertama-tama teman-teman pasti harus login ya. Nah, karena ini berbasis Web3, jadi Web3 itu sebenarnya teman-teman nggak usah mendaftarkan diri. Nah, jadi bedanya ya dengan traditional finance. Kalau traditional finance itu kan teman-teman harus pakai KTP, harus eh, ya gitulah mendaftarkan diri dengan identitas segala macam, KTP, nomor HP, email dan lain-lain lah. Bedanya kalau di Web3 ini kita lebih anonimus ya, kita nggak usah pakai daftar identitas, nggak usah administratif seperti segala macam. Yang penting kita punya wallet ya. Jadi caranya di pojok kanan atas ini kita konekkan wallet. Ya boleh Vesper, Eternal. Kemarin kan kita workshop Vesper ya sama aja. Kalau di sini saya kebetulan pakainya Eternal wallet. Oke, ini udah connect ya. Baru kita di sini bisa bertransaksi ya. Nah, jadi di sini kan ada ya, ada ininya di APY ya. Jadi APY itu ya ini hitung-hitungannya saya nggak akan jelasin panjang lebar. Ini udah ada contohnya ya. Jadi contohnya ini 102% APY. Tapi kadang-kadang bisa rubah-rubah juga ya teman-teman. Kalau ini di contoh ini saya tulisnya 102, waktu saya screenshot masih segini, tapi ternyata sekarang dinaikkan ya APY ini memang bisa rubah-rubah gitu ya. Nah, jadi kalau saya ini tuh minimumnya ini ya 200 AIDA. Jadi kalau ada yang tanya berapa modalnya nih? Kalau kita mau jadi lender bisa bisa di sini modalnya berapa? Minimal 200 AIDA ya. Jadi 200 AIDA itu kalau misalkan harga AIDA sekarang sama dengan 10.000 rupiah ya mungkin ini 2 juta ya. Jadi minimal 2 juta. Ya, tapi kalau naik lagi misalkan jadi 15.000 ya berarti 3 juta. Nah, dengan modal 200 AIDA ini kira-kira kita bisa dapat bunga berapa? Eh, Ya kurang lebih segini ya 6 AIDA. Tapi ini nggak pure ya. Karena bisa jadi ya dipotong fee segala macam pasti pasti nggak akan pure segini ya. Anggaplah kita dapat 5 ya. 5 per 200 ya itu berapa kurang lebih bunganya segitu ya. Oke. Dan ini oh ya, ini kan ada jatuh tempo ya. Kita jatuh temponya mau mau yang berapa? Mau yang 2 minggu, 14 hari, atau mau yang sebulan, 28 hari misalkan. Tapi di sini sih yang paling transaksinya paling ramai itu di jatuh tempo 14 hari. Saya juga selalu pakai yang 14 hari jatuh temponya. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan langsung aja di kolom chat atau nanti di sesi terakhir ya. Nanti ada kawan saya Bro Caliburn dan juga Bro Andreas bisa bantu ya jawab Iya, jawab. Mas Ya. Fardan. Ini. Pertanyaan udah ada di chat. Nah, lagi saya kumpulin dulu. Nanti di sesi Q&A kita jawab aja. Mungkin Oke. bisa dijelasin buat kawan-kawan yang masih baru di dunia DeFi,
platform DeFi-nya itu uh, homepage-nya seperti apa, kemudian di row-nya itu dijelasin masing-masing parameternya, biar lebih jelas aja, kayak durations, terus APY yang tadi Mas udah jelasin. Oke, Mungkin bisa lebih saya pelan lanjut. lagi aja jelasinnya. Nah, Oke, saya lanjut soalnya ada lagi yang ya. newbie juga. Thank you. Oke, saya lanjut lagi ya. Oh ya, mungkin ada yang baru datang juga ya. Takutnya kelewat ya. Oke, saya lanjut lagi. Saya agak cepet soalnya ini materinya cukup padat ya. Takutnya nggak sempet. Jadi teman-teman di sini harap fokus karena mungkin ini workshop yang pertama dan terakhir. Belum tentu ada workshop tentang ini lagi gitu. Jadi teman-teman yang udah datang ke sini sangat-sangat beruntung gitu karena ini jarang sekali ada yang mau share ilmu kayak gini. Jadi harap fokus selama ini berlangsung ya. Oke, saya jelasin satu-satu ya. Tadi kata Bro Andreas parameter-parameternya apa aja yang perlu diperhatikan ya. Jadi di sini ada APY. APY ini kan tadi saya udah jelasin ya. Ini sebenarnya nggak terlalu harus kita menghitungnya bagaimana gitu ya karena di sini udah otomatis misalkan API-nya 120. Masukin aja kalau kita masukin aja di sini berapa? 6/200. Jadi ya kita udah bisa hitung ya bunganya kurang lebih berapa. Terus ada lagi yang APY 97. Kalau APY 97 kita dapatnya berapa gitu ya. Nah, dapatnya segini kurang lebih. Nah, kemudian ada lagi yang APY-nya lebih besar lagi ini ya, 205. Memang ini beraneka ragam ya. Ada yang APY-nya beraneka ragam ya, tapi biasanya yang APY-nya tinggi-tinggi ini asetnya juga lebih beresiko, biasanya relatif lebih beresiko. Tapi belum tentu juga APY-nya udah yang APY-nya segini dan ada tandanya triple A ini sih katanya aman katanya. Tapi menurut saya belum tentu juga. Jadi di sini nanti kita akan belajar bagaimana cara menganalisa yang pada akhirnya bisa menyimpulkan bahwa ini tuh beresiko, seberapa resikonya gitu ya. Oke. Kemudian ada lagi yang namanya LTV ya. Oke. Kemudian ada yang namanya LTV. Hmm, ya. Nah, LTV ini apa? Gitu ya. Nah, LTV ini adalah rasio perbandingan nilai pinjaman dengan kolateral ya. Nah, karena harga kolateral bisa berubah-ubah setiap waktu, maka ya tentu LTV-nya juga bisa berubah-ubah ya nggak tentu gitu. Nah, ini kan sekarang ada banyak yang nawarin misalkan kolateralnya token angel ini 91, ada yang 78, ada yang ini bisa berubah-ubah kapan aja. Karena kolateralnya kan token ya. Token ini dijual di pasaran, di trading di pasaran, ya nama pasar itu ada supply and demand. Jadi sesimpel kenapa harga bisa naik, kenapa harga bisa turun. Karena ada supply and demand. Ketika demand-nya kuat, maka harganya naik. Ketika supply-nya kuat, maka harganya turun. Sesimpel itu ya teman-teman. Ini prinsip dasar ekonomi, hukum supply and demand ini sangat-sangat dasar lah. Jadi apapun alasannya ya, entah itu makroekonomi, kan market kripto ya, kadang ngaruh juga sama makroekonomi atau sentimen-sentimen pasar apa gitu. Ya intinya itu supply and demand. Sesimpel itu. Oke. Nah, jadi di sini kita bisa simpulin ya. Oh ya, sorry, balik lagi kolateral ya. Jadi di sini nih, kalau kita lihat dari formula ini, berarti kan kita bisa simpulin nih, semakin LTV-nya tinggi, maka resikonya juga makin tinggi. Nah, di sini kuncinya ya. Jadi catat baik-baik, semakin LTV-nya tinggi, semakin beresiko. Tetapi semakin LTV-nya rendah, ya nggak terlalu beresiko gitu ya. Sesimpel itu. Oke. Nah, jadi di sini kan kita tahu ya bahwa sebenarnya resikonya tuh bertumpu di kolateralnya. Ya. Nah, di sini saya sudah memformulasikan, saya sudah membuat way of thinkingnya, frameworknya, bagaimana untuk menganalisanya. Jadi menganalisa resiko kolateral tuh kita cari yang namanya collateral drawdown ratio ya. Nah, kemudian sebelum menyimpulkan collateral drawdown ratio, kita harus menghitung dulu collateral safety margin dan juga collateral drawdown gitu ya. Nah, kemudian collateral safety margin ini dan collateral drawdown ini kita buat perbandingan sehingga ketemu rasionya. Oke. Nah,
Kita mulai dulu dengan collateral safety margin ya. Collateral safety margin tuh ya sesimpel selisihnya ya, selisih dari LTV-nya ya 100 dikurangi LTV. Contoh ya. Jadi ini ada token Angel 91 ya, berarti kan ya 100 dikurang 91. Jadi berarti collateral safety margin-nya 9 gitu ya. Terus ada lagi ini Telos misalkan. Telos 68. Berarti ya berapa itu? 32 ya. Berarti collateral safety margin-nya kurang lebih 32 ya. Nah, ya jadi sesimpel itu. Jadi yang pertama kita cari itu collateral safety margin-nya. Nah, lanjut lagi. Oke, nah setelah kita cari collateral safety margin ya, kita cari yang namanya collateral drawdown. Nah ini proses yang cukup panjang ini nggak panjang sebenarnya sih, cuma kalau udah biasa ya, collateral drawdown ini agak tricky gitu. Nah saya mencari collateral drawdown ini menggunakan analisa technical price action. Jadi analisa technical price action ini memang skill skill yang khusus gitu ya, skill tersendiri. Dan teman-teman belajar analisa technical price action memang nggak bisa sekali belajar ya, nggak bisa sekali baca, sekali lihat, sekali dengar penjelasan saya mungkin langsung bisa. Jadi teman-teman di sini harus berlatih, harus belajar, riset, harus berlatih gitu ya. Memang harus berlatih gitu untuk analisa itu. Nggak bisa cuma sekali doang gitu. Oke, nah analisa technical price action ya. Jadi ini ya teknik analisis memprediksi pergerakan harga berdasarkan psikologi para pelaku pasar gitu ya. Nah, analisa price action ini dia sifatnya universal. Jadi bisa dipakai di saham, di forex, di crypto, di gold ya. Selama ada data historis ya. Kata kuncinya adalah data historis ya. Nah, selama data historis ini direpresentasikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk chart. Ada dalam bentuk chart, candlestick, dan lain-lain gitu ya. Seperti ini. Nah ini kita kalau mau lihat chart token-token ekosistem Cardano khusus ada namanya Tap-Tools ya. Itu linknya udah di-share sama Bro Andreas ya. Jadi kita menggunakan uh, Tap-Tools ini untuk melakukan analisa price action karena di sini sudah tersedia chart ya. Oke. Nah, ketika kita belajar analisa technical price action ya, ada prinsip-prinsip yang harus kita percayai. Ya ini seperti doktrin ya, seperti prinsip yang fundamental. Kalau Anda nggak percaya dengan prinsip-prinsip ini ya, ya susah untuk mempraktekkan analisa teknikal. Jadi di sini ada beberapa prinsip-prinsip price move in trends contohnya. Jadi harga itu bergerak dalam tren ya. Jadi harga itu bergerak dalam tren, nggak selamanya naik, nggak selamanya turun. Jadi kita harus tahu fase-fasenya, kita harus tahu trennya sedang berada di mana. Ada juga pola-pola transisi. Kita harus tahu, kita harus bisa memprediksi transisi dari misalkan turun, kemudian menjadi naik, naik, kemudian menjadi turun. Itu semua ada pola-polanya, ada fase-fasenya. Market price move in trends. Kemudian history repeat itself gitu ya. Jadi di market ini ada pola-pola, ada sesuatu yang mirip-mirip ya, berulang, berulang dan mirip. Kalau kita lihat, kalau kita perhatikan pergerakan harga itu pola-pola itu mostly bentuknya itu seperti pola cangkul ya. Jadi di sini ini badan cangkulnya ya. Ini badan cangkulnya, kemudian ini kepala cangkulnya ya. Kemudian ini badan cangkulnya, kemudian ini ini kepala cangkulnya. Jadi berulang, pola-pola itu berulang, history repeat itself gitu ya. Ini eh, badan cangkulnya, ini kepala cangkulnya. Jadi eh, market itu ada polanya lah intinya. Dan polanya itu bisa berulang. Enggak exactly persis sama, tapi mirip gitu ya. Oke, nah analisa teknikal itu apa aja sih yang dipelajari gitu? Ya ada Dow theory, support resistance, Elliott wave, technical analysis, Fibonacci, indikator.
candlestick pattern, chart pattern, dan lain-lain gitu ya. Eh, ada banyak hal yang dipelajari technical analysis price action, tapi menurut saya hmm, kita cukup belajar beberapa aja ya. Hmm, Contohnya support resisten, kemudian membaca tren itu gimana, itu penting banget gitu ya. Nah, oke, saya lanjut ya. Ya, jadi di sini kita akan belajar analisa teknikal dasar yang simple banget. Jadi saya nggak akan lama-lama karena belajar analisa teknikal ini banyak banget ini ya materinya. Dan nggak mungkin hanya di satu pertemuan, tapi kita minimal minimal cukup paham bagaimana membaca tren, bagaimana mencari support resisten yang kuat, gitu ya. Oke. Ya, jadi analisa technical price action ini intinya digunakan untuk mencari drawdown ya tadi saya bilang collateral drawdown. Oke. Nah, ada jenis-jenis tren ya. Jadi kita harus paham eh, jenis-jenis tren. Tren itu ada tiga ya, bullish, bearish, dan sideways gitu ya. Oke. Nah, contoh ya. Nah, gimana caranya kita bisa membaca tren ya? Nah, cara membaca tren, oh ya, tadi kan analisa teknikal tuh salah satu kuncinya adalah data historical, history data. Nah, kita minimal minimal itu mengambil data historis, data ke belakang itu sebulan sampai 3 bulan ke belakang. Sebenarnya tergantung ya, tergantung time frame di mana kita mau ambil. Nah, karena ini kita 14 hari, ya jatuh temponya 14 hari yang menurut saya sebulan juga cukup ya. Melihat tren dalam sebulan juga cukup ya. Nah, anggap aja misalkan kalau saya kotakin sebelah sini ya. Nah, anggap aja bagian sini nih periode ini yang saya kotakin ini anggap aja kurang lebih sebulan ya. Sebenarnya di bagian bawahnya ada tanggalnya. Oh ya sebentar saya gedein. Ya. Ini contohnya dari 26 September sampai 8 Desember. Ya memang ini nggak sebulan ya. Anggap aja ini beberapa hari lah ya. Ini periode dari 25 sampai 4 Desember ya. Nah ini kan simple ya. Ini kelihatan naik ya berarti ini bullish ya. Periode dari sini ke sini kita bisa katakan ini trennya bullish ya. Kemudian kita juga bisa menggambarkan yang namanya trend line ya. Ya. Nah, ini disebutnya trend line. Trend line itu gimana cara ini ya? Nah, kita hubungkan dari yang bottom sampai bottom lagi, minimal 2 titik ya. Nah, kemudian trend line ini bisa bisa kita gunakan untuk bisa kita gunakan di adjust lagi, istilahnya di adjust lagi. Nah, titik yang ini dengan yang di sini gitu ya. Nah, kalau trend line-nya kayak sudut sudut kemiringannya bertambah seperti ini berarti demand power-nya kuat sekali gitu ya. Oke. Nah, sekarang misalkan saya kotaknya kotaknya saya ganti lagi. Misalkan saya dari periode ini sampai periode yang ini ya. Nah, kita lihat ya secara kasat mata, secara visual ini kan seperti flat gitu ya. Seperti flat, naik terus turun terus naik lagi turun di level yang ada range-nya seperti itu ya. Ini bisa kita katakan ini artinya sideways ya. Ini trennya masih sideways gitu ya. Oke. Nah, tapi kalau kita eh, misalkan dari periode ini sampai periode ini ya, kita bisa katakan ini trennya masih bullish ya, masih bullish ya. Nah, tapi di sini tuh ada lagi cara cara lain selain menggunakan tadi trend line atau sebenarnya secara visual pun ini udah kelihatan. Ini ada yang namanya moving average gitu ya. Nah, moving average itu yang garis-garis warna biru ini. Nah, garis-garisnya ini namanya yang warna biru ini ya.
Jadi selama harganya di atas moving average, ya kita bisa bilang ini adalah trennya bullish gitu ya. Nah, ya jadi contohnya seperti itu ya. Ya begitu juga untuk yang bearish, untuk yang sideways. Nah, tapi kalau yang trennya sideways, ya kayak contohnya di sebelah sini, ya ini sideways, ya. Kalau kita lihat si moving average itu ada di tengah-tengah harganya ini, ya, ada di tengah-tengah harganya ini. Jadi kalau moving average itu memang kayak nggak berfungsi ya kalau trennya lagi sideways. Oke, itu sekilas penjelasan bagaimana melihat tren. Nah, kemudian ada yang namanya candlestick ya. Oke, jadi candlestick itu dia terdiri dari seperti ini. Ini ada opening, ada body, closing. Nah, jadi itu kenapa bisa ada garis-garis atasnya? Jadi itu misalkan openingnya di sini ya, harganya misalkan 1.000. Nah, dia tuh turun dulu, misalkan ke harganya misalkan 700 ya, di bawah sini yang titik. Ini di bawah sini 700. Nah, kemudian dia naik lagi. Nah, ketika dia naik lagi, dia eh, menggambarkan garis ini. Kemudian dia lanjut lagi nih, lanjut lagi naik di sini. Kemudian bisa jadi lanjutnya naik sampai maksimum ke sini. Misalkan ini 3.000 gitu ya, di titik ini 3.000. Nah, terus dia turun lagi dari 3.000 misalkan jadi 2.800 misalkan. Nah, setelah itu dia selesai. Nah, candlestick ini dia ada periodenya. Misalkan satu candle ini dia 1 jam misalkan. Kemudian dia akan ada muncul lagi candle 1 jam berikutnya. Nah, jadi di sini karena dia selesainya closingnya di angka misalkan 2.800, di sini closingnya maka dia berhentinya sampai sini. Tapi ujung ini tuh nilai maksimum yang dia pernah capai. Kalau ini nilai minimum yang dia pernah capai gitu ya. Ya kurang lebih candlestick seperti itu. Nah, sebenarnya udah banyak ya menjelaskan bagaimana cara baca tren, bagaimana candlestick itu sebenarnya technical analysis price action ini ya sangat-sangat umum ya. Teman-teman bisa cari di manapun di ya di YouTube dimanapun gitu. Bahkan ada bukunya gitu ya. Jadi kalau teman-teman kalau mau belajar referensi yang bagus, misalkan dari textbook sih ini ada Technical Analysis Financial Market dari John Murphy dan Martin Jeffrey. Oke, nah kemudian ada juga macam-macam pola-pola candlestick gitu ya. Nah, sebenarnya ada banyak banget, tapi menurut saya nggak harus dihafalin semua sebenarnya ya. Cukup kita cari candlestick-candlestick yang paling umum pola-polanya. Menurut saya ini yang paling umum tuh ya. Nah, nah selain kalau kita udah paham candlestick kayak gimana, terus ada pola-pola candlestick. At the end yang kita cari adalah swing high dan swing low. Nah, sebenarnya untuk apa swing high dan swing low ini? Swing high dan swing low ini kita cari untuk mencari yang namanya reversal. Apa itu reversal? Reversal itu pembalikan arah harga. Jadi yang kita cari adalah pembalikan arah harga ya. Nah, contoh swing high dan swing low ya. Saya kasih contoh. Hmm. Nah, kalau digambar kan kayak gini ya. Aduh, sorry tadi kelewat. Nah, kalau digambar kan kayak gini, candle hijau, hijau, terus kemudian tiba-tiba merah. Dan merahnya itu dia menembus menembus closing yang candle kedua ini. Kemudian ini swing high disebutnya. Yang ini swing low. Swing low itu candlenya merah, merah, dia harganya turun terus. Kemudian tiba-tiba candle hijau. Nah, candle hijau yang ketiga ini dia menembus yang apa openingnya candle merah sebelumnya. Tapi ya ini memang gambar ilustrasi cukup ideal dan gampang dilihat. Tapi memang pada kenyataannya nggak selalu seideal itu pada nyatanya gitu ya untuk melihat swing high swing low ini. Nah, jadi contoh ya. Nah, yang ini tuh bisa dibilang ini swing low. Ini merah, merah, kemudian hijau. Tapi nyatanya hijau ini nggak nembus yang di atas ini ya. Sebenarnya nembus ya, nembus sedikit gitu ya. Tapi nembusnya nembus sedikit gitu ya. Opening yang candle merah ini cuma sedikit gitu ya nembusnya. Kemudian dia merah lagi. Tapi ini termasuk swing low, bisa dibilang ini swing low. Ya.
Dan ternyata terbukti kan kalau ada swing low di sini, dia pembalikan arah harga yang tadinya dia turun, ya kan? Kemudian di sini ada terjadi yang namanya swing low, formasi formasi swing low, kemudian dia harganya naik up. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi nih. Ini candlesticknya hijau, 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 kemudian merah. Tapi memang ini yang candle merahnya nggak langsung ini ya. Saya coba zoom ya. Saya coba zoom biar jelas. Nggak langsung ngebreak atau ngebreak yang warna hijau yang apa? Opening opening candle hijau yang ini. Tuh. Kita harus nunggu candle sesudahnya. Yang sesudahnya baru dia lebih rendah dari yang ini. Oke. Tapi di sini ya kita tahu ini area swing high ya. Dan terbukti ketika terjadi adanya swing high, maka pembalikan arah harga terjadi, dia turun gitu ya. Kemudian lanjut lagi nih, merah merah hijau memang nggak langsung ini ya, hijaunya ini masih di bawah dari opening yang merah sebelumnya, tapi kita tunggu candle sesudahnya baru dia harga naik lagi, tapi naiknya sedikit ya, nggak lanjut ke atas. Tapi ya at least di sini ini terjadi pembalikan arah harga gitu ya. Nah, itu dia swing high, swing low ya. Jadi ini penting sekali ya. Jadi saya recap ya. Yang pertama tadi kita harus tahu trennya ya. Ya, tapi kita trennya itu bacanya mau dari periode mana ke mana gitu ya. Oke. Kita tren apakah bullish, bearish atau sideways ya. Kemudian kita cari swing high, swing low ya. Nah, setelah tahu swing high, swing low ini belum selesai. Jadi swing high, swing low ini adalah dasar-dasar ya. Jadi ini swing high swing low ini adalah hal dasar untuk mencari yang namanya support resisten. Nah, support resisten itu core fundamental adalah salah satu core fundamental dari price action, sangat-sangat penting. Nah, jadi menurut saya teman-teman apalagi masuk ke market ya, market crypto yang cukup beresiko itu minimal teman-teman harus bisa technical analisis dasar, tahu tahu support resistennya di mana gitu. Jadi apa ya? Memang ada banyak metode, ada banyak teknik ya analisa-analisa gitu ya. Jadi ibaratnya kalau tentara itu kan mereka berlatih itu bisa menggunakan rifle, bisa menggunakan sniper, gun. Tapi kan mereka juga dilatih untuk martial art ya, untuk bela diri ya. Dan pakai misalkan blade, pakai katana segala macam. Mereka juga nggak cuma pakai senjata jarak jauh, tapi bisa bela diri untuk jarak dekat gitu. Dan menurut saya market crypto itu market financial market kan ibaratnya medan perang ya. Kita bisa menggunakan berbagai macam analisa, berbagai macam senjata, tapi price action ini adalah em, minimum ya, minimum skill yang harus kita punya. Ya kalau kita nggak pegang senjata tuh kita minimal bisa bela diri ya, bisa martial art gitu. Kalau kalau sama sekali kita nggak punya apa-apa, nggak punya persenjataan, masuk market crypto yang luar biasa beresiko tuh kayak kita masuk nggak punya senjata gitu. Kita lihat support resisten aja nggak tahu itu bisa gawat. Karena seringkali terjadi itu apalagi pemula belinya harganya di pucuk jadinya. Belinya harganya ketika udah tinggi kayak gini. Memang support resisten tuh nggak menjamin kita pasti dapat harga yang paling bagus, paling oke, paling bottomnya di gimana karena sulit ya. Nggak ada yang ya sulit sekali bisa seperti itu apalagi timing the market. Tapi minimal kalau teman-teman tahu support resisten tuh nggak akan terjebak pasti belinya itu di atas gitu ya, di pucuk gitu ya. Karena kan biasanya orang tahu baru masuk aset tuh kalau harganya di mana-mana udah warnanya hijau gitu, udah ada angkanya naik berapa persen. Terus di berita itu selalu apa diberitakan hal yang viral, yang luar biasa. Oh ini aset ini naik, aset ini naik. Biasanya itu udah terlambat. Dan yang paling real adalah chart ini sendiri. Nah, gimana caranya teman-teman? Ya harus tahu minimal support resistennya di mana. Tahu kapan reversalnya, pembalikan arah harga yang tadi saya bilang itu tadi, yang saya udah jelaskan, swing high dan swing low gitu ya.
Oke, lanjut lagi ya. Jadi swing high dan swing low ini dasar untuk mencari titik di mana eh, support resisten ya. Nah, apa itu support resisten gitu? Jadi saya simple aja di sini. Support itu support itu daerah di mana area-area di mana dia memantulkan harga gitu ya. Memantulkan harga ke atas. Nah, ya, contoh. Ini yang di garis merah horizontal ini area support gitu ya. Nah, ini support gitu ya. Jadi kalau kena yang area-area di yang garis merah ini dia akan naik ke atas gitu ya. Naik ke atas gitu ya. Nah, kemudian eh, resisten ya. Resisten itu apa? Resisten tuh saya kasih garis yang warna biru ya. Misalkan yang ini. Nah, yang biru ini resisten. Ya sama, dia area-area di mana dia memantulkan harga ke bawah ya. Ya, tuh. Jadi ya support resisten ini seperti atap dan lantai. Jadi ketika ada bola pingpong dijatuhkan ke lantai, dia akan mantul. Dia akan mantul kalau dia lemparannya keras sekali dan lantainya keras sekali juga, dia akan memantulkannya tinggi gitu ya. Kemudian dia kena atap. Dari atap dia bentur terbentur kemudian jatuh lagi ke bawah gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu. Nah, memang support resistennya dia mempunyai peluang ya, mempunyai probability dia untuk memantulkan harga. Tapi tidak selamanya, tidak selamanya support resisten bisa memantulkan harga, tapi probability-nya cukup kuat gitu ya. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya area support yang dijebol ya. Dijebol ke bawah dia bisa. Nah, biasanya kalau area support yang dijebol ini ketika dia harganya naik ke atas lagi, dia punya potensi untuk memantulkan harga ke bawah lagi. Jadi support yang udah ditembus dia akan menjadi resisten ya. Resisten yang ditembus misalkan sewaktu-waktu dia dia misalkan naik gitu ya. Naik sampai kena yang area biru ini ya. Terus dia jebol gitu ya. Nah, sewaktu-waktu kalau dia turun, dia punya probability untuk memantulkan harga naik kembali gitu. Kenapa? Karena support dan resisten ini dia adalah area-area di mana kalau support ini area-area di mana demand itu mengingat sesuatu. Jadi ini kan yang namanya marketnya crowd behavior ya. Crowd behavior itu artinya ada banyak pelaku, ada banyak orang-orang, walaupun mereka nggak kenal satu sama lain, tapi secara psikologis ya. Jadi ingat kata kuncinya technical analysis adalah membaca psikologis market. Secara psikologis area-area ini adalah mempunyai apa ya? Mempunyai memori, mempunyai ingatan-ingatan kalau mereka beli di harga ini, harganya bisa naik dan mereka happy gitu. Sedangkan kalau di area yang resisten, mempunyai memori ya, mempunyai memori masa lalu di mana terjadi area-area penjualan dan mereka takut ya. Jadi di sini ada fear-nya juga di resistennya ada fear, sedangkan di support ini dia ada greedy gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, support resisten sendiri dia ada tiga kategori. Yang pertama ada klasik support resisten, kemudian kedua dynamic, ketiga harmonik. Gitu ya. Nah, saya jelaskan secara singkat apa itu support resisten klasik gitu ya. Nah, support resisten klasik ya simple gitu ya. Kita mencari area-area di mana yang memantulkan harga seperti ini, contohnya ya. Tapi ini lebih ke horizontal ya. Nah, jadi gampang aja cari support resisten gimana? Saya contohin cari support dulu ya. Nah, support itu dia yang memantulkan harga. Nah, yang memantulkan harga kalau kita lihat di sini ini kan ada banyak swing low ya. Tadi kan kita sebelumnya udah bahas ya swing low. Swing low itu apa? Ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ini ada banyak swing low gitu ya. Yang ini swing low, oke. Kemudian ini juga swing low ya. Kemudian di sini juga ada swing low lagi ya. Nah, di sini ada swing low lagi gitu ya. Oke, coba kita lihat yang bawah ya. Nah, yang ini ya. Yang ini juga bisa jadi support ya. Ya.
Yang ini di sini area sini ada swing low, walaupun nggak ideal bentuknya. Dan ini merupakan support area support yang kuat. Kenapa? Karena dia memantulkan harganya sangat-sangat tinggi gitu ya. Nah, jadi di sini ada yang namanya support resisten minor dan support resisten major gitu ya. Apa yang dimaksud minor? Jadi yang dimaksud minor tuh support resisten yang kurang kuat memantulkan harga, sedangkan yang major ini yang lebih kuat gitu ya. Contoh ya, kita cari yang minor dan major ya. Oke. Yang ini kan tentu ini cukup kuat ya. Nah, sekarang kita lihat yang ini, bagian ini. Ini apakah bisa dianggap support resisten? Bisa juga dianggap support resisten kalau time frame-nya kecil. Nah, itu time frame nanti saya akan jelaskan ya, di bagian akhir. Nah, kemudian di sini nih. Ini dia memantulkan harganya kecil, nggak signifikan besar ya. Tapi sorry, tapi di sini dia memantulkan harganya dia berulang-ulang. Ya. Oh ya, saya coba kasih contoh yang lebih ini lagi mungkin ya, yang lebih bagus lagi. Ya. Yang contoh yang berulang-ulang ya. Contoh support resisten yang berulang-ulang. Oke. Nah, ini contoh support resisten yang berulang-ulang. Ada yang namanya multiple rejection. Ya. Ya. Jadi walaupun dia pendek-pendek memantulkan harganya, walaupun minor gitu ya, pendek-pendek, tapi dia sering banget, kejadiannya sering. Ini termasuk bisa kita kategorikan sebagai support resisten yang kuat, gitu ya. Ini ada contohnya di token namanya BTN. BTN bukan bank ya, ini token. Nah, ya. Ini kan ini resisten. Tadinya ini resisten ya. Cuma dia mantulin harganya nggak terlalu kuat, kecil-kecil, tapi dia ditembus. Nah, ditembus kemudian turun lagi di area sini lagi dia mantul. Nah, ini sering banget. Karena ini sering banget, jadi ini gampang banget tradingnya. Jadi teman-teman kalau ketemu yang kayak gini, ini gampang banget. Jadi tinggal tinggal cari aja area di mana dia turun lagi ke sini. Kalau teman-teman beli di sini dan di sini tapi harus dikonfirmasi formasinya swing low ya. Kemungkinan dia akan naik lagi. Nah ini ya, tadi kan ada filosofi di mana history repeat itself. Nah ini kan polanya selalu begini. Kenapa? Karena orang punya memori kalau harganya ini di 1,4, 1,15, 1,12 area-area sini dia harganya naik gitu. Jadi orang inget, kemudian di sini area resisten di 1,5 ini mereka pada jual biasanya. Jual terus turun lagi. Gitu aja terus. Sampai suatu saat pola ini rusak gitu ya. Pola ini berubah. Tapi ya market ini move in trend gitu. Jadi nggak mudah berubah, tapi memang suatu saat dia bakalan berubah. Kalau terjadi breakout ya. Jadi pola ini dia bakalan berubah kalau terjadi breakout. Breakout tuh si resistennya dijebol sini. Mungkin nanti dia bakalan mengulang yang sama lagi, mungkin bisa jadi gitu ya. Turun terus karena ada ingat di sini dulu di 1,5 ini dia pernah naik lagi breakout. Ini yang tadinya resisten sekarang jadi support gitu ya. Mungkin aja begitu polanya. Ya seperti itulah. Nah sekarang lanjut ke ini saya nggak akan jelasin slide-nya satu-satu ya. Tapi teman-teman boleh baca gitu ya. Jadi ini slide-nya saya rancang ini sebagai seperti e-book ya, seperti ya modul materi apapun itu. Karena waktunya mungkin agak-agak terbatas, jadi saya cepet aja. Oke, kita lanjut ke kategori yang kedua, support resistant dynamic ya. Nah, support resistant dynamic itu apa? Support resistant yang menggunakan indikator exponential moving average gitu ya. Nah, gimana caranya untuk eh, menyeting moving average? Ini kan udah ada ya. Saya closing 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 dulu, saya ulangi dari awal. Ini kan masih polosan nih, belum ada yang kayak tadi yang gambar biru-biru
yang garis biru-biru itu apa. Ya saya nggak akan jelasin panjang indikator moving average itu apa. Silakan teman-teman bisa googling sendiri karena kita waktunya agak terbatas ya. Oke, jadi caranya saya klik yang FX indikator ini. Oke, kemudian cari yang klik aja moving average eksponensial ya. Di sini saya pakai 3 moving average ya. Yang yang pertama ini kan ada parameternya ya. Parameternya value-nya 9. Nah, saya ini parameternya pakai yang 21. Saya biasanya pakainya 21 kemudian 34, 34 dan 89. 89 atau 90. Nah, pertanyaannya kenapa parameternya pakainya angka-angka ini? Karena saya pakai angka-angka ini karena ini adalah deret Fibonacci kalau teman-teman teliti ya. 21, 34, 89 ini deret-deret Fibonacci. Nah, kenapa biasanya trader-trader yang biasanya tahu dengan ilmu Fibonacci, nah Fibonacci itu memang sangat-sangat unik ya dan itu kayak ada angka-angka sakral, ada rasio-rasio magic gitu yang dimana itu tuh mempunyai pengaruh, mempunyai harmoni di market gitu ya. Contoh ya, contoh ya. Ini kalau kita lihat ya, ketika harga harga turun ya, turun kemudian dia menyentuh area-area ini, angka-angka Fibonacci ini 21, 34, 89 paling ujung nih, dia mantul, dia mantul lagi ya. Kemudian dia turun lagi, kemudian dia kena lagi dengan angka-angka Fibonacci ini 21, 34 mantul lagi. Dan terus di sini yang paling terakhir ini level paling terakhir ini 89 dia mantul lagi sampai akhirnya bisa ditembus. Nah, ini kan tadinya dia kalau kita lihat trennya, kalau kita lihat trennya periode sebelumnya tuh dia memang bullish ya. Kemudian dia sideways. Nah, kemudian dia harganya jebol bawah ya. Jebol bawah kemungkinan ini jadi bisa bisa bearish untuk sementara waktu ya. Nah, ini kan kelihatan kayak mau jadi swing low ya. Daerah sini tuh dia mau jadi swing low nih. Nah, tapi ini belum valid swing low-nya. Kenapa? Karena ini kan candle-nya candle daily ya. Jadi ini tuh harus tunggu ini kan daily itu 24 jam ya. Jadi dia tuh harus tunggu nanti sampai closing-nya kalau nggak salah ini jam 7 pagi ya. Jadi candle daily ini udah selesai, nanti muncul lagi di esok harinya candle baru, baru ini valid sebagai swing low. Anggap aja ini swing low ya. Anggap aja ini swing low, tapi sebenarnya belum jadi ya. Anggap aja ini swing low, jadi kita bisa memperkirakan bahwa di sini potensinya besar untuk pembalikan arah harga yang tadinya turun jadi naik. Nah, ini biasanya kalau naik ya, kalau naik itu nanti pasti dia kena kena yang kurang lebih yang moving average ini, yang 21, 34 dan 90 ini biasanya kena dari sini dia dia mantul harga ke bawah. Jadi ini sebagai resisten ya. Biasanya seperti itu ya. Nah, oke, jadi itu ya dynamic moving average. Support resisten dynamic maksud saya. Jadi beda ya kalau tadi kan support resisten klasik itu lebih ke horizontal gitu ya. Melihatnya perspektifnya sekarang ya lebih dynamic lah kan namanya juga dynamic. Nah, ini berdasarkan moving average ini. Oke. Nah, kita udah bahas klasik, dynamic. Nah, kemudian yang ketiga adalah harmonic ya. Tadi saya sempat singgung eh, support resisten. Sorry, saya sempat singgung Fibonacci ya, tentang Fibonacci ya. Nah, jadi eh, tem- ini Fibonacci ini ya cukup populer juga untuk digunakan sebagai tools trading karena Fibonacci ini dipercaya eh, ada harmoni-harmoni yang berpengaruh di market. Ya. Sorry, ini kepencet. Oke. Nah, kenapa Fibonacci dia punya pengaruh di market gitu ya? Nah, market itu kan yang pelakunya ya manusia-manusia gitu ya, trader-trader gitu ya, dan mereka punya psikologis gitu ya. Nah,
Fibonacci ini di alam semesta ini sangat-sangat berhubungan dengan Fibonacci gitu ya. Kalau kita lihat spiral galaksi itu ada rasio Fibonacci-nya, kemudian bunga matahari itu ada Fibonacci-nya, bahkan wajah kita gitu ya, rasio mata, hidung sampai mulut itu ada Fibonacci gitu ya. Dan ini memang sudah grand design dari sononya gitu ya, sang pencipta maha kuasa ini angka-angka Fibonacci ini ada gitu. Bahkan sampai di DNA kita tuh pun tentu ada Fibonacci gitu. Bahkan setiap keputusan-keputusan, setiap ketakutan, fear and greed manusia yang tercermin di chart di market itu mengandung rasio-rasio Fibonacci gitu. Jadi ini ya magic lah gitu. Nah, saya contoh ya. Di sini kan ada Fibonacci, ada rasionya gitu ya. 0,618 dan juga 1,618. Ini tuh disebutnya golden ratio. Nah, ini tuh sebenarnya apa maksudnya? Ya. Saya kasih contoh ya. Kan tadi saya sebelumnya dijelasin di awal eh, history repeat itself. Market itu ada polanya ya. Polanya tuh kita paling umum paling sering lihatnya polanya bentuknya pola cangkul gitu ya. Nah, kalau kita perhatiin di sini pola cangkul, kalau kita kasih titik X, A, B ya. Misalkan ini yang A ke B ini anggaplah ini kita belum tahu ya arahnya kemana, tapi di sini udah kebentuk yang namanya swing high ya. Anggap aja yang daerah sampai sini ke sini tuh nggak ada, kita nggak tahu nih. Nah, kita tuh mau memperkirakan harga itu turunnya sampai mana, harga tuh turunnya sampai di level mana kurang lebih. Memang nggak bisa exactly tepat angkanya berapa, tapi kurang lebih lah, kurang lebih di mana. Nah, untuk memperkirakan harganya sampai di mana, kita gunakan tools yang namanya Fibonacci retracement. Tools Fibonacci retracement ini dia punya rasio-rasio, angka-angka rasio tertentu. 0,26, 0,236, 0,382, 0,5 dan ini 0,618 ya. Yang tadi saya bilang ini golden ratio sebutnya ya. Ya, ini contoh ya. Ini dia turun dan tepat di antara 0,5 sampai 0,618 gitu ya. Nah, kemudian ini kan kalau harganya naik lagi bullish, kemudian dia turun. Jadi kalau harganya lagi bullish, turun ini kita mau cari penurunannya berapa. Oke. Nah, kemudian ini kalau harganya turun lagi bearish. Nah, kita mau cari dia pantulannya sampai berapa. Cari pas naiknya sampai berapa ya. Berarti kita pakai polanya X, A, B. Nah, langsung aja saya coba praktekin ya. Oke. Nah, saya contoh praktekin ya. Nah, tapi ini syaratnya itu harus ada swing high, swing low seperti yang saya bilang ya. Nah, contoh ya. Contohnya ya. Contohnya anggaplah yang saya kotakin ini belum tahu turunnya sampai mana. Anggap aja ini nggak ada ya. Nah, anggap aja kayak gini nih. Anggap aja kayak gini, tapi kita udah lihat ini swing high-nya udah ada nih. Berarti kan kalau swing high-nya udah ada, udah jadi, dia tuh akan terjadi yang namanya reversal tadi. Reversal itu adalah pembalikan arah harga. Kita pengen memperkirakan dia itu turunnya sampai mana, gitu ya. Nah, ini kan kita anggapannya dia badan cangkul ya. Badan cangkul berarti X, A, B. Kita pengen tahu B-nya itu di mana ya. Maka caranya adalah di pojok kiri ya, ada yang gambar strip-strip ini. Nah, kita cari yang namanya Fibonacci retracement. Nah, jadi caranya gimana? Ini kan yang bawah ini X, yang atas ini A. Tarik dari titik X ke A. Oke. Nah, tarik dari titik eh, X ke A. Oke. Kemudian kita di sini cari ya rasio-rasio antara 0,5 sampai 0,618 dan tepat ya. Dan tepat area sini relatively walaupun nggak exactly banget ya, tapi di area sini nih yang saya gambarin kotak ungu ya, dia terjadi pantulan walaupun pantulannya cuma sedikit ya. Ya. Nah, walaupun cuma sedikit, tapi kan berarti di sini dia punya pengaruh ya. Oke. Nah, sekarang saya coba yang kalau ini kan XAB ya. Nah, ini XAY ya. Sekarang kita cari yang XAY yang ketika harganya turun
kemudian dia mantul mantul lagi akan naik, tapi di berapa naiknya gitu ya. Nah, ini saya bisa memperkirakan bahwa kenaikannya itu sampai berapa. Ini sebenarnya again disclaimer, ini swing low-nya belum jadi memang karena belum closing candle ya. Ini candlenya masih proses yang hari ini. Jadi kalau validnya tunggu besok sebenarnya. Tapi ini anggap aja saya asumsi udah jadi swing low-nya ya. Saya tandain ini XA. Saya mau cari titik B-nya, XAB. Oke. Nah, caranya adalah saya kalau mau tahu kenaikannya sampai berapa, saya tarik dari yang titik atas yang X ini ke A. Oke. Nah, kemudian saya perkirakan antara 0,5 sampai 0,18 ya. Dan kemungkinan harga ini akan berbalik arah, dia naik sampai sini ya. Dan kalau kita perhatiin nih, di sini tuh ada moving average nih. Jadi kemungkinan dia nyentuh moving average juga, dan kalau kita perhatikan di sini juga ada area-area support, area-area support sebelumnya yang menjadi resisten ya. Nah, ini kan support, daerah sini juga support, daerah sini support, dia mantulin. Balik lagi ke sini. Jadi area-area ini adalah ini area harga yang cukup kuat dia untuk ditembus, karena jadi bisa aja dia dari sini dia lanjut lagi turun. Yang tadinya dia bullish sekarang jadi bearish, bisa aja mungkin. Selama si resisten ini kan tadinya dia support nih, udah ditembus sekarang jadi resisten. Selama resisten ini dia nggak bisa tembus lanjut ke atas. Jadi ini area yang cukup kuat. Nah, kalau kita tahu ilmu ini, kalau kita tahu bisa melihat ini, maka tentu kita nggak akan beli token ini. Ini token snack ya. Jadi token snack ini adalah token meme token number one di Cardano. Ini cukup terkenal banget, populer banget. Jadi kita beli aset itu nggak cuma cari yang populer, nggak cari yang oh kata orang ini bagus populer. Kita tuh tahu oh ini tuh nggak, sebenarnya secara harga, secara price action ini nggak bagus, ini cukup beresiko gitu ya. Dan juga secara market cap memang ini udah cukup mahal ya, paling mahal 380 million. Jadi kalau teman-teman ya kalau mau trading atau invest, kalau saya sih lebih prefer cari yang market cap-nya masih low tapi ya masih bagus juga. Maksudnya apalagi kalau token meme memang spekulasi ya, tapi kita harus lihat komunitasnya, kita harus lihat Twitternya gimana, dan juga tentu price actionnya. Price actionnya masih oke nggak? Memang dia ini bullish, tapi jangan, tapi kelihatannya ini ada pola transisi gitu. Kelihatannya dia susah untuk tembus naik ke atas, ini susah. Karena kita di sini berhasil menemukan area-area resisten, apalagi di sini secara Fibonacci ada 0,0, 0,18, dan udah ada moving average di sini, dan juga di sini bertumpu. Ini berkumpul dengan zona-zona support yang sebelumnya yang menjadi resisten. Jadi kalau saya pribadi, kalau saya pun saya berani trading di sini, saya di harga harga segini kemudian naik, saya langsung jual. Saya nggak mau hold lama-lama aset ini. Sebelum sebelum dia tembus, dia jebol resisten ini, kemudian dia retest. Retest tuh maksudnya dia kembali turun, tapi di sini dia membentuk formasi lagi yang namanya swing low. Kalau belum ada formasi apa atau pola transisi ini, saya nggak mau beli aset ini. Saya nggak mau pegang ini. Secara price action ini jelek banget gitu ya. Walaupun ini the number one meme coin on Cardano. Oke. Jadi itu tips aja gitu ya. Bagaimana melihat aset itu beresiko atau enggak dari segi price action POV. Oke, balik lagi ya. Memang ini tadi saya penjelasannya technical analysis cukup panjang, tapi sebenarnya ini saya sangat-sangat persingkat. Saya sangat-sangat cukup padatkan materinya, dan memang teman-teman sekali lihat mungkin bingung. Tapi di sini ya teman-teman tolong download ya. Tolong download materinya dan teman-teman melakukan riset sendiri.
pelajari lagi lebih dalam apa itu klasik support resistant, apa itu dynamic harmonic. Kemudian tadi kan udah dijelasin nih sebenarnya cukup detail penjelasannya, ada yang namanya multiple rejection. Pelajari lebih dalam bagaimana cara melihat yang namanya multiple rejection gitu ya. Jadi ya ini sebagai e-book juga slide-nya saya nggak akan jelasin panjang lebar. Tapi ya saya rasa penjelasan ini yang saya udah sampaikan udah cukup untuk bagian yang price action, technical price action. Nah, tadi kan saya tujuannya apa? Untuk mencari namanya collateral drawdown ini menggunakan analisa technical price action ya. Dan ini saya udah jelasin, bagian ini cukup panjang. Kalau cari collateral safety margin ya simple aja, 100% kurangi LTV. Oke. Nah, jadi sekarang kita langsung masuk ke frameworknya ya. Jadi gimana caranya kita landing profitable dengan yang aman. Nah, dagingnya itu di sini, kuncinya itu di sini. Ini materi intinya. Ini materi intinya, oke? Ini jadi resep rahasianya di sini. Di sini ada 5 step ya. Yang pertama, kita screening dulu collateral token mana yang paling populer. Nah, kenapa kita harus cari yang cukup populer supaya liquid, supaya cepat dapatnya. Soalnya kalau cari yang kolateralnya jarang-jarang diminati itu lama gitu. Teman-teman pasang posisi itu bisa seminggu sampai 3 minggu nggak dapet-dapet gitu ya. Kemudian step kedua itu screening. Kita lakukan screening collateral safety margin yang cukup rendah. Oke, collateral safety margin. Kalau saya pribadi, saya nggak mau gitu ya. Saya nggak mau LTV-nya itu lebih dari 90%. Ini apalagi ini ada ini gila nih. Ini LTV-nya 100% ini menurut saya ini gila. Ini nggak tahu kenapa ada orang FOMO sampai segini gitu ya. Nah, LTV yang 63, 68 nih saya tertarik. Menurut saya ini bagus. Karena collateral safety margin-nya kan 100 dikurangi 63 itu 37 ya, 37%. Saya suka yang cukup rendah. Menurut saya itu kayak under value gitu ya, murah. Oke, lanjut lagi. Yang ketiga, kita screening collateral drawdown. Yang tadi saya dijelas ya, screening collateral drawdown ini prosesnya cukup ini. Kita harus punya skill analisa technical price action, lihat tren, terus prediksi arah harganya kemana, ada swing low atau ada swing low nggak, kemudian cari support resisten kuatnya di mana. Nah, kuncinya adalah kita selalu berasumsi bahwa kalau harganya dia turun, sampai mana dia turun, berarti kan yang dicari apa? Yang dicari adalah supportnya. Kuncinya itu, ya. Kuncinya itu. Kita menggunakan analisa price action, ya. Kita worst case, kalau seandainya harganya turun, turunnya sampai mana? Supportnya di mana? Area supportnya di mana? Itulah drawdown-nya. Oke. Nah, baru nanti kita bandingin satu-satu gitu ya, mau yang mana aset yang ini yang CAD, ini CAD, CAD ini supportnya di mana, drawdown-nya berapa, bandingin misalkan sama yang snack. Snack ini harganya segini, kalau misalkan supportnya di mana, kalau misalkan di harga turun, drawdown-nya berapa gitu ya. Nah, kemudian baru kita hitung collateral drawdown ratio. Collateral drawdown ratio itu ya simple. Eh, Tadi rumusnya ya. Nah, collateral drawdown ratio itu ini drawdown dibagi CSM ya. Oke, eh ini bisa dibaca aja gitu ya. Tapi saya nggak akan jelasin satu-satu, nggak akan bacain satu-satu. Saya langsung aja praktekin di sini ya, karena waktunya tinggal 30 menit lagi. Oke. Saya praktekin di sini. Oh ya, tapi di sini saya bakalan nunjukin ya. Saya bakalan nunjukin ini kebetulan ya. Kebetulan banget hari ini ada dua posisi landing saya yang udah udah closing nih, udah dibalikin sama orangnya. Nah, ini contoh yang sangat-sangat bagus. Karena ini contoh yang untung yang saya dapat bunga. Ini yang di bawah yang chat ini saya dapat bunga 25. Nah, terus ini ada yang saya rugi. Ya, ini orangnya kalau yang expired ini, yang tulisannya expired ini orangnya nggak ngembaliin. Saya minjem
min 247 tapi udah jatuh tempo, hari ini jatuh temponya, orangnya nggak ngembaliin. Kenapa? Karena ini LTV-nya dia udah di atas 100 atau 100 kayak gini, biasanya mostly orangnya nggak mau ngembaliin. Dan ini kalau saya kalau saya klik foreclose ini, kan 247 saya ini nggak dibalikin sama orangnya. Jadi yang saya dapetin ini 48.000 token snack gitu ya. Ini saya coba ambil dulu. Bentar. Duh. Oke. Saya sign dulu transaksinya. Oke ya, masih delay ya, butuh waktu. Tapi ini kalau saya cek di walletnya, saya cek di walletnya ini ya, lagi pending, lagi proses transaksinya nih. Jadi dikirim ke saya segini, 48.000, kurang lebih 48.000 token snack ya. Nah, kemudian ini contoh lagi, ini contoh yang ini orangnya ngembaliin 723 EDA plus bunganya ya. Ini contoh yang untung yang saya profit. Oke. Nah, saya review sedikit ya. Oke. Nah, saldonya ini belum update, belum tambah. Saya coba cek ya di bagian token. Ya, ini. Saya punya token ini. Ini hasil likuidasi ya. Hasil sitaan, sorry bukan likuidasi maksud saya. Jadi orangnya nggak ngembaliin 247 EDA, sebagai gantinya saya dapat token ini. Ya. Nah, kalau token ini saya jual di pasar, di market, ya, saya jual di Dex Hunter. Oh ya, di seminar kemarin saya sempat demokan juga ya bagaimana caranya trading di Dex Hunter ini. Oke, nah ini token snack ini. Nah ini kita punya pilihan sebenarnya. Kalau kita jual sekarang, ini saya dapat 243 ya, anggap aja karena kepotong fee segala macam 240 lah, terus 235 ya. Saya dapat 235. Nah, modal modal saya kan di sebelumnya itu 247 ya. Berarti saya rugi dong, ya kan? Saya tadinya minjemin 247, tapi setelah saya dapat sitaannya kolateral ini, kemudian saya jual, saya cuma dapat 235, saya rugi. Nah, itulah kerugiannya, itulah resikonya landing dari sini. Nah, tapi ini saya LTV-nya tuh pas banget 100% ya. Ngepas banget 100%. Dan tadi kan kita dari tadi buka chartnya snack ya. Nah, snack ini dia punya potensi dia harganya naik karena dia kalau ini closing hijau candlenya sampai nanti pagi jam 7, ini swing low, dan swing low itu dia berpotensi dia naik ya. Jadi kemungkinan saya masih bisa BEP. BEP itu balik modal atau ada profit sedikit gitu ya. Jadi ya ini punya pertimbangan gitu. Antara saya hold dulu, harganya tunggu naik, jadi saya nggak terlalu rugi, atau saya jual sekarang. Saya jual sekarang ya, ya rugi sedikit lah gitu, rugi sedikit. Nah ini kan saya ruginya sedikit gitu. Saya ruginya nggak terlalu gede-gede amat lah. Nah waktu itu padahal saya ambil posisi landing yang snack ini ketika ditawarin di sininya nih, ditawarkan di sini tuh 87 waktu itu. Nah sempat ya waktu beberapa waktu saya landing itu di hari itu nggak tahu kenapa banyak banget yang FOMO sama snack. LTV-nya itu di atas 90. Bayangin saya aja LTV-nya 87, minusnya segitu gitu ya. Kalau saya jual ruginya segitu, nggak terlalu rugi sih. Apalagi kalau yang LTV-nya itu di atas 90, pasti tuh ruginya lebih sakit lagi, lebih parah lagi ruginya gitu. Jadi
Nah, ini belum apa-apa langsung naik nih 84 nih. Tadi kan kita lihat 78, ini langsung naik karena ini kan ada order book nih. Ini ya ada order book, ada orang yang tawar, dia tawar 3.000 EDA, LTV-nya 84 gitu. Jadi ini kita memang bisa nawar LTV-nya berapa. Misalkan kita mau mau LTV-nya lebih tinggi lagi, gila gitu ya 90 gitu ya. Nah, kalau kita LTV-nya 90, maka kita dapat order book-nya paling atas. Nah, kalau dapat order book-nya paling atas tuh dia priority, dia cepat dapat landing landingnya nih. Dia cepat dipertemukan dengan borrower gitu intinya. Tapi ya kalau kalau cara ngelandingnya FOMO kayak gitu, pengen cepet-cepet dapet, ya anggapannya kan duitnya pengen cepet muter gitu, pengen cepet menghasilkan revenue. Biasanya orang gitu. Tapi ini lihat, ini hari ini dibantai semua tuh, default, 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 default. Hari ini dibantai semua, pada rugi semua ini yang landing snack. Karena nawar LTV-nya tinggi-tinggi. Biasanya orang nawar LTV tinggi-tinggi pengen cepet dapet gitu. Jadi ya teman-teman di sini harus pertimbangin gitu ya, LTV-nya jangan tinggi-tinggi, jangan mikirnya pengen cepet dapet tapi ya rugi juga gitu. Makanya kita harus analisa. Makanya kita makanya saya buat metode ini. Mana ya tadi slide-nya? Nah, makanya saya buat framework ini supaya ngelandingnya nggak ngasal gitu. Tapi syaratnya adalah teman-teman harus bisa skill analisa technical price action dasar. Minimal tahu cara lihat trennya, tahu mana swing low, swing high-nya, dan yang paling penting tahu area-area support kuatnya di mana sehingga kita bisa menghitung drawdown dan ngebandingin sama tadi LTV-nya itu. Oke, langsung aja ya, tanpa berlama-lama saya praktekin. Step satu, screening collateral token gitu ya. Nah, caranya adalah di bagian stats. Oke. Di bagian stats ini kan ada bagian leaderboard nih ya. Nah, ini ada banyak nih. Saya biasanya pilih yang 6 teratas gitu ya. Han, Snack, BTN, IAG, CHAD, atau XR ini. Saya pilih yang antara ini. Karena ini paling sering di landing, kemungkinan kalau saya pilih ini saya cepat dapat posisinya. Ini kan 24 jam terakhir, atau boleh misalkan kita pengen lihat 7 hari terakhir ini apa gitu ya. Ternyata yang populer juga ini ada WMTX, Angel, IAG, atau ini Telos. Nah, oke, ini kan kita udah punya gambaran nih kolateral yang paling laku, yang paling diminati apa aja gitu ya. Nah, sekarang step kedua. Step kedua, oh, sorry lompat ini. Ya. Kita cari collateral safety margin gitu ya. Bandingin satu-satu sebenarnya. Cuma saya nggak akan bandingin satu-satu, lama juga. Saya pilih aja ya. Saya pilih, misalkan saya tertarik sama Telos sama Chat ini. Jadi Telos ini adalah, eh, ini sektornya AI agent ya. Dan cukup populer di Cardano, ini lagi hype banget. Kemudian ini WMTXU menarik, dan ini projectnya juga, eh, ini projectnya real ya. Ini seperti, jadi kalau teman-teman tahu Starlink, Starlink, nah ini teknologi yang mirip Starlink tapi bukan Starlink gitu. Kalau Starlink kan satelit ya. Nah ini bukan satelit gitu. Tapi dia nyediain koneksi-koneksi internet gitulah. Projectnya namanya World Mobile, silakan browsing ya. Jadi token ini dia secara fundamental bisnis dan projectnya ini bagus kalau menurut saya, cukup ini, dan market cap-nya juga cukup besar. Kemudian ini CHAD ya. Jadi CHAD ini salah satu meme coin yang cukup populer lagi selain Snack gitu. Tapi ini dibanding Snack, ini market cap-nya masih rendah, masih jauh jauh rendah dibanding Snack. Jadi menurut saya CHAD ini token meme yang undervalue dibanding Snack gitu ya. Jadi saya tertarik antara tiga ini, CHAD, Telos, dan WMTX. Oke, kita bandingin satu-satu ya. Oh, sebelumnya saya lihat dulu ya. Saya lihat lagi di sini LTV-nya berapa-berapa tuh. Kalau chat kan 63, Telos 69, WMTX 76 ya. Saya coba dulu analisa yang WMTX, oke. Teman-teman mudah-mudahan masih semangat ya. Ini perhatikan saya.
agak panjang memang penjelasannya. Lumayan ini udah sejam lagi, mudah-mudahan masih fokus ya. Oke, ini saya live. Saya di sini live bakalan demoin beneran pasang posisi gitu ya. Tadi saya udah punya di sini 780 AIDA. Tadi saya udah ambil ya, udah ambil profit dan modal saya 747 ini. Jadi saya di sini akan coba mungkin pasang 2 atau 3 posisi ya dengan modal 700-an AIDA ini. Ini saya live ya, live live landing langsung saya ini. Pertama-tama WMTX dulu ya, saya analisa WMTX. Oke. Saya cari tickernya di sini WMTX. Oke. Yang pertama saya akan baca trennya. Oke. Ini trennya udah jelas, dia di bawah moving average ya. Dan kalau saya garis pakai trend line, ya ini udah jelas lah. Ini kita tahu di bawah ini bearish. Oke. Nah, kemudian saya di sini melihat ada yang namanya swing low. Oke. Di sini ada swing low ya. Di sini ada swing low ya. Dan ini berpotensi dia bakalan pembalikan arah harga yang tadinya turun naik. Ini berpotensi untuk naik karena ada swing low. Oke. Naiknya sampai mana? Naiknya sampai dia mengenai trend line yang ini atau mengenai eksponensial moving average 89 yang ini. Ya, mungkin di area-area sini. Oke. Kita udah tahu trennya bearish, ada swing low. Nah, yang paling penting adalah kita mencari, ya walaupun ini sebenarnya bakalan naik gitu ya, tapi selalu selalu dan selalu karena ini saya landing, karena ini konteksnya adalah landing bukan trading ya. Ini konteksnya kita landing bukan trading. Saya selalu cari seandainya harganya turun ya. Seandainya harganya turun di mana support kuatnya. Oke. Bisa aja karena udah kena di area-area sini, bisa aja dia lanjut turun ya. Nah, kalau ini gampang. Kalau ini nggak susah. Cari supportnya gimana ini gampang banget. Ya supportnya tentu di area sini. Ya. Jadi supportnya tuh daerah sini. Antara ini. Ini udah langsung kelihatan. Kenapa? Karena di sini kita lihat ada banyak rejection. Ya. Multiple rejection. Tadi kan ada tuh slide-nya yang cara cari support kuat. Salah satu cirinya adalah multiple rejection. Oke. Ini multiple rejection. Ini ada rejection lagi gitu ya. Kemudian di sini dia terbukti bahwa dia memantulkan harga cukup signifikan ya dari berapa nih, dari 0,3 kan ya. Kalau saya ukur kenaikannya, coba ya bentar, nggak keluar ini ya. Nah, 30% ya, dia bisa di sempat dia naik 30% karena ini area-area support kuat. Nah, bisa di sini tapi di sini ada lagi dia. Nah, jadi ini support paling bawahnya ya, ini support yang pertama, ini support yang kedua ya. Nah, dari sini kita bisa hitung collateral drawdown ya. Collateral drawdownnya berapa? Ya, anggap aja di tengah-tengah sini. Nah, ini kan 9% nih. Ya, 9 sampai 10% lah, atau paling ini 12%, 13%. Nah, jadi yang dimaksud cara menghitung drawdown adalah seperti ini. Kita udah analisa price action seperti apa. Nah, kita bisa ukur. Ini kan harga sekarang, current price. Ya, kita udah tahu support kuatnya di mana, tarik aja ke bawah. Ini caranya dari sini, pencet di keyboard ini, pencet shift, terus klik klik kiri mouse-nya, turun ke bawah ya. Nah, ini yang disebut drawdown. Jadi kalau teman-teman bingung tadi ya, ini drawdown drawdown tuh apaan? Drawdown tuh ini ya, penurunan ya. Walaupun ini sebenarnya harga naik, tapi saya selalu berasumsi kemungkinan terburuk, worst case ya kalau turun berapa ya. Ini 13% ya. Nah, ini kan WMTX 76 nih. Berarti selisihnya kalau 100 dikurangi 76 berapa tuh? 24 ya. Oke.
Saya balik lagi ke slide-nya. Ya, collateral safety margin-nya udah tahu ya, 24. Drawdown-nya udah tahu tadi 13 ya. Nah, ini yang terakhir nih ya, collateral drawdown. Collateral drawdown ratio adalah collateral drawdown dibagi CSM tadi. Saya kalkulator aja langsung. Berapa tadi? Collateral drawdown-nya kan tadi 13 ya. 13 dibagi 24. CSM-nya berapa? 24. 24 ya. Nah, kita dapat 0,54 rasionya. Nah, balik lagi ke slide. Nah, di sini saya udah bikin ininya, parameter-parameternya. Tadi kan WMTX itu dia bearish ya. WMTX itu bearish, terus udah ada swing low-nya, terus kita tahu bahwa collateral down ratio-nya 0,54 ya. Balik ke tabelnya, bearish. Trennya bearish, yes. Swing low ada, yes. Berarti dia bakalan naik dulu harganya. Kemudian collateral drawdown ratio-nya di bawah 1. Ya, kan tadi kita ngitung 0,54. Nah, risk levelnya moderat. Jadi menurut saya ini eh, resikonya moderat dan masih oke lah. Kalau resikonya yang high saya nggak mau pilih. Tapi kalau moderat masih oke lah. Tapi kalau bisa ya risk levelnya yang low kalau bisa. Cuma kan yang nyatanya ini bearish ya. Dan juga yang saya suka ya ini lumayan jauh si collateral safety marginnya itu 24%. Jadi menurut saya ini cukup oke ya. Saya tertarik sama ini. Saya mau landing aja. Nah, ini kan 76 ya. 76 terus si ininya volumenya masih 1000 EDA, nggak apa-apa. Saya ngikut aja yang 76 ini. Saya masukin 200 EDA. Oke, saya landing ya. Saya sign transaction dulu. Oke. Ya, ini saya udah pasang posisi ya. Beneran ini real real money ya. Nah, nanti di sini di bagian manage, kemudian di bagian pending loans, ya udah masuk landingan saya. Ini saya masih nunggu nih. Saya masih nunggu ya. Saya masih nunggu sampai ada orang yang mau pinjam 200 EDA saya dan dia mengkolateralkan token WMTX-nya. Oke. Nah, saya suka sama sama kolateral yang WMTX ini karena terbukti di sini. Ini kan saya 13 jam lagi nih ya. Saya 13 jam lagi LTV-nya masih 79, masih aman banget. Dan ini saya yakin ini pasti profit karena wah, masih jauh ini. Kecuali kecuali kalau malam ini tiba-tiba si WMTX-nya anjlok gitu ya, anjlok 20% lebih ya mungkin saya rugi gitu. Tapi most of the time kalau kondisinya seperti ini saya untung sih biasanya. Dan ini peluangnya sangat besar saya untung. Contoh WMTX. Jadi ini saya ambil lagi menarik menurut saya WMTX ini. Ya teman-teman kalau ngikutin saya ini ya tetap ya resiko di tangan teman-teman dan keputusan itu bukan tanggung jawab saya gitu ya. Di sini saya hanya mengedukasi. Oke. Oke, contoh yang lain ya. Saya kasih contoh yang lain, saya demoin contoh yang lain. Tadi kan ada apa aja? Telos ya. Telos sama CAD ya. Oke, langsung aja saya analisa Telos. Oke. Nah, ini Telos ini luar biasa ya. Ini salah satu sektor AI agent. AI agent ini lagi sangat seksi eh, apa sektornya. Ini tentu ya kita lihat ini bullish ya. Ini trennya bullish, sangat kuat sekali. Kemudian di sini memang area resistennya udah saya gambarin sebelumnya ya. Dan ini dia respect respect terhadap moving average-nya belum kena bahkan ini hampir sebenarnya 2134 hampir kena tapi dia udah langsung membentuk swing high swing low ya. Swing low di sini dan langsung candlenya panjang banget gitu. Ini berat ini demand power luar biasa. Nah, nah kalau kayak gini seandainya dia jebol
dia naik ke atas, tapi ya saya nggak peduli ya, saya nggak peduli dia mau naik segimana signifikan, karena saya di sini tidak trading. Saya konsepnya di sini nggak trading ya. Saya konsepnya di sini nggak trading, saya landing. Maka yang jadi fokus utama saya adalah saya mencari area supportnya. Di mana support kuatnya gitu ya. Saya selalu berasumsi walaupun ini trennya bullish dan orang-orang sedang FOMO, sedang greedy untuk membeli token Telos ini dan harga ini kemungkinan masih naik, saya tetap cari supportnya, saya tetap menghitung drawdownnya berapa. Nah, tentu di sini sangat mudah ya mencari supportnya, udah kelihatan banget. Di sini saya pakai dynamic support resistance juga kelihatan gitu ya. Ini kemudian kalau saya pakai classic support resistance, saya cari juga gampang. Kenapa? Karena area ini ya, ini di sini ada rejection ya. Kemudian di sini dia pernah kena resist, sebelumnya ini jadi resisten. Yang garis biru ini sebelumnya dia punya history, dia jadi resisten ya. Jadi resisten ini kena ya. Area ini juga dia sempat kena ya. Dia sempat kena ini dia turun ke bawah. Ada dua candle merah ini. Oke. Kemudian dia tertembus. Tertembus naik ke atas kemudian dia turun lagi. Turun lagi nyampe di sini dia naik lagi. Ini yang disebut retest ya. Nah, dia punya memori gitu. Dia punya memori ketika di harga ini dia naik lagi. Ya, jadi ini punya pengaruh area-area sini. Oke, jadi saya langsung gampang cari drawdownnya berapa. Saya ini current price-nya di sini. Saya tarik ke bawah ke supportnya. Kita ketemu angkanya 25 ya, 25%. Oke, kita lihat di sini Telos LTV-nya berapa. Oke, ini nge-lag ya. Tapi ini suara saya aman ya. Kalau di sini agak nge-lag, LTV-nya. Aman Suara saya aman ya, suaranya. aman. Tapi ini nggak tahu LTV-nya nggak tahu kenapa nge-lag ya. Nah, oh ya, saya mungkin sedikit eh, agak kasih info sedikit ya. Jadi Levi ini sekarang eh, versi satu atau versi 2 ya saya lupa. Jadi nanti Levi ini dia bakalan update ya teman-teman. Nah, cara tahu infonya gimana? Jadi teman-teman di sini yang punya Discord ya, yang punya Discord bisa langsung aja cari channel Discordnya Levi ya. Cari channel sebenarnya bukan Levi. Jadi Levi ini udah diakuisisi sama yang namanya Angel Angel Finance. Jadi di Discordnya itu cari aja teman-teman namanya Angel Finance atau googling aja atau kalau nggak salah dari sini ada nggak ya di bawah sini. Ya ini nih. Nah, ini klik aja link Discordnya Angel Finance. Teman-teman gabung ke Angel Finance untuk selalu dapat update terkini tentang si Levi ini karena si Levi ini dia katanya ada update ya, ada update yang cukup signifikan. Ya. Nah, jadi si Levi ini sekarang dia lagi deploy versi baru ya, Levi versi 3 gitu ya. Nah, jadi kemungkinan ya entah ada bugs-nya dari sisi UI, dari sisi front end. Biasanya sih ada banyak bugs dari sisi front end gitu ya. Tapi nggak tahu harusnya smart contract entah aman atau enggak. Jadi ya balik lagi ini teman-teman harus riset, harus Dior, terutama dengan smart contract-nya ya. Jadi teman-teman di sini harus aktif bertanya, terutama dengan smart contract-nya, apakah smart contract-nya itu udah diaudit ya. Jadi memang waktu saya pernah baca hasil auditnya, tapi itu udah lama banget. Jadi bahkan sebelum Angel Finance mengakuisisi si Levi ini, dia memang udah sempat audit. Tapi menurut saya smart contract itu harus diaudit secara berkala gitu ya. Jadi setiap dia bikin sekarang upgrade Levi versi 3 harusnya smart kontraknya juga ada audit. Jadi teman-teman sih harus kritis, harus tanya gitu ya. Walaupun kita kelihatan itu, oh ini ada potensi cuan seru banget di sini, tapi tetap kita harus kritis, harus tanya di community ini. Tanya aja, ini udah di audit belum smart kontraknya gitu ya. Terus kalau kalau deploy ntar kira-kira ada bugs-nya gimana? Atau teman-teman kalau misalkan ada bugs atau ada gangguan-gangguan, teman-teman di sini bisa support tiket, minta bantuan di sini. Ya. Ini sih sejauh ini cukup welcome gitu ya. Cukup bertanggung jawab developernya. Jadi kalau ada isu ada apa sih dibantuin ya.
Itu aja info dari saya. Dan karena ini sedang update ke versi 3, ya saya tidak menyarankan teman-teman untuk nyobain sekarang. Kalau saya sih nyobain sekarang kan untuk edukasi ya, untuk kasih contoh aja. Tapi sebaiknya jangan ini dulu sebelum versi 3 benar-benar terdeploy dan nggak ada bugs gitu ya. Tapi nggak apa-apa, saya lanjut lagi ya. Tadi Telos kan drawdown-nya 25%. Kemudian ini ya ini kalau margin safety-nya berapa ya? Ini 31 ya. 31 ya. Oke, langsung aja hitung. 25 per 31 ya pasti ini di bawah. Ini pasti ya di bawah 1 lah, 0,8 ya. Oke, balik lagi ke yang tabel ini. Telos. Ya, Telos ini udah pasti udah tahu kita bullish. Ini udah ada swing low dan tadi 0,8 ya. Coba nah, trennya bullish. Oke, swing low-nya ada. Collateral drawdown ratio-nya di bawah 1. Dan ini low. Wah, ini bagus banget low. Saya suka ini. Jadi saya ambil posisi ini. Saya lihat order book-nya ya. Order book-nya ini 4.000 gitu ya. Saya agak FOMO ini. Saya nggak mau keduluan orang lain. Saya pasang posisi LTV-nya 65, saya naikin, saya tawar 65 nggak apa-apa Itu ya. tokennya salah. Sorry sorry sorry. Salah. Saking semangatnya ya. Oke. Sorry sorry. Nah, ini ternyata ini 1.000. Ya 1.070 masih oke. Saya nggak apa-apa ngantri di angka segitu aja. Saya sign transaksinya. Oke. Nah, sebenarnya saya mau lanjut lagi ya ke yang chat, tapi takutnya nggak keburu nih. Ya, tapi ya kurang lebih seperti itu caranya ya. Metodenya seperti itu. Oke, lanjut lagi ke slide ya. Nah, sekarang saya mau bahas sedikit. Saya ini cobain platform live ini udah kurang lebih udah 10 bulan, hampir setahun lah ya. Nah, hasilnya gimana gitu. Nah, ini kan teman-teman udah download nih eh, slide-nya ini. Di sini bisa teman-teman bisa cari sendiri lah, bisa lihat performance saya gimana ini buktinya. Nah, sebenarnya saya jujur saya nggak mau share ini sebenarnya. Saya nggak mau share ini setransparan ini sebenarnya. Tapi karena demi edukasi, ya udah saya bagiin, saya share gitu ya. Karena dengan saya share kayak gini tuh sebenarnya eh ini kan blockchain itu sangat transparan gitu ya. Ini bisa mengganggu privasi saya sebenarnya. Tapi ya udah nggak apa-apa gitu. Saya sedikit berkorban. Jadi teman-teman ya bisa lihat di sini. Ini saya punya 4 account sebelumnya. Cuma saya tuh pindah-pindah aset. Jadi sebelumnya saya pakai wallet yang addressnya ini, kemudian saya pindahin lagi ke wallet yang address ini, wallet ke ini gitu ya. Nah, ini saya selalu catat. Jadi jadi saya anggap ini bukan mainan gitu. Saya anggap ini bisnis. Saya anggap ini bisnis yang serius. Jadi saya di sini buat pencatatan keuangannya ya seperti bisnis. Kita kita bisnis itu ada laporan keuangannya ya. Kita catat labanya, kita berapa, kerugiannya, kita berapa. Kurang lebih seperti ini ya. Jadi ya ROI-nya tuh bisa 3%, 2%. Ini kurang lebih rata-rata 3% lah. Jadi ini nggak selalu untung ya teman-teman. Walaupun saya pakai analisa apa segala macam ya rugi ya bisa aja rugi. Tapi saya sih lebih seringnya untung walaupun ya memang ada ruginya. Ini saya real ya. Saya real kasih tahu untungnya gimana, ruginya gimana gitu. Ya. Nah, ini tuh selama 10 bulan si kalau saya totalin, saya akumulasi. Saya ROI-nya nih 57% ya. Nah, dan ini tuh saya tiap bulan saya withdraw. Dari keuntungan ini saya withdraw. Ya lumayan gitu ya untuk penghasilan tambahan saya. Saya biasanya dipakai buat makan, buat jajan, buat tambah-tambah gitu ya. Karena saya juga kondisinya masih butuh duit tambahan gitu. Jadi ini salah satu sumber income saya. Tapi seandainya kalau saya ini nggak withdraw, nggak ambil, saya reinvest terus.
atau yang disebut compounding, saya bisa dapat 68% ya. Tapi disclaimer, ini tuh sekian persen itu dalam currency-nya AIDA ya. Jadi bukan dalam rupiah atau dalam dolar. Jadi resikonya apa? Resikonya ya eh, currency AIDA terhadap mata uang dolar atau rupiah, kalau itu bisa bisa turun gitu. Jadi mau ini ada berapa persen ROI-nya, kalau terhadap rupiahnya turun ya sebenarnya nggak nggak berasa untung juga gitu ya. Nah, tapi ini tuh kalau kita mulai landingnya dari ini, saya coba buka ini ya. Bentar. Saya tuh mulai landingnya di tahun 2023 ya kalau nggak salah ya. Sorry, kok ChatGPT sih. Saya mau buka TradingView, saya buka chartnya AIDA USD ya. Nah, saya tuh landingnya itu dari tahun berapa? Dari bulan April ya, kalau nggak salah April 2023 ya. Udah agak lama lah ya. Ya sekitar segini lah. Jadi ketika harga EDA-nya masih kisaran 0,4 lah ya. Ya, saya dari mulainya kan dari April nih sampai sekarang. Jadi dari bulan segini aja, dari April Mei aja yang anggaplah 0,37 0,38 di harga sekarang ini kan EDA-nya naik 70% nih. EDA-nya naik 70% dan saya di landing ini mengalami gain menaiki kenaikan 68%. Jadi bayangin itu naiknya berkali-kali lipat karena EDA terhadap dolarnya aja dia naik 70% dan kalau saya puterin lagi duitnya di landing ini ditambah compounded 68 ini naiknya berkali-kali lipat. Bayangin teman-teman. Jadi landing ini memang bagus ketika marketnya lagi bullish ya. Ini kan kita dari 2023 ini disebutnya ya ini udah mulai bull run gitu ya. Nah, tapi kalau kalau lagi market kriptonya lagi bear market, nah itu beratnya di situ. Bakalan sangat-sangat berisiko. Bahkan mungkin bisa jadi nanti kalau ini kan sekarang kita lagi masih masih bisa lanjut bullish ya. Masih 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 kemungkinan lanjut bull run, bull market. Jadi landing masih oke lah. Tapi nanti kalau udah bear market itu Levy itu jujur mungkin bisa berdarah-darah gitu. Jadi nggak selamanya aman di sini juga. Tapi nanti di siklus next, di siklus berikutnya, kalau ketika ketika nanti setelah turun dalam gitu ya, terus orang-orang udah nggak ngomongin kripto lagi, market kripto jadi sepi, terus dia dia harganya naik turun sideways di waktu yang sangat lama. Nah, biasanya ya itu masuk landing lagi, mungkin teman-teman bisa bisa yang tadi saya bilang gitu. EDA-nya naik sekian persen dari terhadap rupiah dan teman-teman bisa menggandakan eh, aset Cardano ini di landing ini gitu. Itu potensi peluangnya tuh ya. Dan juga tadi saya juga udah jelasin resikonya ya. Oke. Hmm, ya mungkin itu ya. Jadi ya balik lagi disclaimer on. Setiap keputusan investasi ya itu tanggung jawab teman-teman sendiri ya. Setiap aset yang saya sebut di sini, setiap produk yang sebut saya di sini itu bukan ajakan berinvestasi tapi edukasi ya. Jadi ini disclaimer-nya ya bisa dibaca. Saya nggak akan baca satu-satu ya. Oke. Nah, sebenarnya selain Levi di Cardano itu ada lagi ya, namanya Liquid, namanya Liquid. Tapi ini agak ini beda ya, ini beda nggak kayak Levi cara kerjanya gitu. Nah, ada Liquid, terus ada yang namanya LendFi, terus ada namanya Fluid Tokens ya. Ini juga sama platform lending borrowing. Nah, kalau Levi ini kan dia ada jatuh temponya ya. Nah, kalau kalau ini tuh nggak ada jatuh temponya. Jadi misalkan teman-teman di sini mau supply itu mendepositkan dana, anggaplah ini deposito gitu ya. Nah, ini AP-nya 22% gitu ya. Jadi mungkin ya kalau per bulannya berapa lah. Dan ini kalau teman-teman masukin
di sini, depositin di sini, nggak ada jangka waktunya, boleh ditarik kapan aja. Tapi ini sih saya jujur saya belum pernah pakai ini, nggak begitu terlalu paham ini. Nanti ada Bro Kaliben mungkin kawan saya yang bisa jelasin atau Bro Andreas juga gitu ya. Nah, terus di sini ada yang namanya fluid token ya. Jadi fluid token ini dia dia bagusnya ternyata nggak cuma di ekosistem Cardano ya. Ini dia bisa di ekosistem Bitcoin. Cuma saya nggak ngerti nih. Saya juga baru lihat ini ternyata dia bisa Bitcoin juga. Entah apa di ekosistem Bitcoin yang bisa dikolateralkan, apakah itu runes atau ordinals atau bahkan Bitcoin itu sendiri ya. Oke. Oh, ini ada stakingan ya. Ini ada stakingan dog. Jadi dog ini salah satu meme coin terpopuler gitu ya, tapi di ekosistem Bitcoin. Kemudian ini yang di ekosistem Cardano ya. Nah, tapi kalau ini agak beda ya. Cara ngelandingnya tuh dia, ntar saya juga ini belum pernah. Sebenarnya saya belum pernah sih pakai yang ini. Ntar, custom loans kalau nggak salah. Nah, ini, nah, nah ini kolateralnya token juga, token BTN gitu ya. Nah, tapi ini ditentuin sama yang borrower langsung. Jadi borrower itu dia menentukan dia mau mau kasihnya itu mau pinjamnya berapa, terus jatuh temponya berapa, dia kasih APR-nya berapa, LTV-nya berapa. Jadi ini si borrower sendiri menentukan peer to peer langsung ke borrowernya. Berbeda sama Levy gitu ya. Oke, mungkin eh, materi saya udah ya sampai sini aja gitu ya. Silakan Oke, teman-teman download ininya materinya, baca-baca lagi atau mau tanya di grup di channel Telegram juga silahkan gitu ya. Oke, ini udah kelebihan tapi mungkin udah bisa dijawab kelebihan beberapa waktunya. pertanyaan, Mas Valdrian, dari atas Oke, dulu. Terima kasih. ya baca pertanyaannya. Mungkin saya ini pertanyaannya beberapa aja ya. Ini ada yang tanya dari Win, ada nggak yang landingnya bisa 1 tahun baru bayar nggak monthly? Ya tadi yang saya kasih lihat itu Liquid, salah satunya Liquid Finance. Oke, kemudian dari Boni ya, trennya masih turun, berarti bagusan jadi borrower ya. Eh, Tergantung ya. Mas Boni jadi borrower ketika ambil EDA-nya tuh buat apa lagi gitu. Nah biasanya borrower ini kalau di Levy ini dia mencari modal modal tambahan untuk trading. Jadi sebagai leverage gitu. Oke, Angga Yohanes. Berarti kalau misalkan jadi lender, posisi yang enak tuh berada di posisi mana? Apakah masuk ke support atau resisten? Nah, kalau mau jadi lender itu yang tadi, yang saya bilang, yang pertama itu yang penting collateral drawdown ratio-nya di bawah 1 kalau bisa ya. Kalau pas 1 ya nggak masalah. Tapi kita lihat dia posisinya lagi bullish, bearish atau sideways. Nah itu kan kita nggak bisa ngendalin itu kan tergantung market ya. Nah tapi kan tadi saya udah kasih tabel ini nih, nentuin 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 ini ya, kapan posisi yang enak ya. Ini dari Angga Yohanes nih ya. Nah, nentuin kapan posisi yang enak dari ini, dari tabel ini nih, ya. Jadi cari aja yang posisinya low, moderate, gitu ya. Yang high jangan diambil. Itu aja. Oke, oke itu aja mungkin dari saya ya. Ya, sebagian udah dijawab sama uh, Bro Kaliber. Oke, thank you Bro Kaliber udah bantuin jawab. Oke, untuk kawan-kawan yang pingin nonton ulang recordingnya nanti akan diupload di YouTube komunitas Cardano Indonesia. Jadi silahkan dicek aja YouTube channelnya. Sama tadi materinya linknya sudah saya share juga. Bisa dibaca ulang lagi Google presentation ya, slide-nya, Google Slide. Oke, saya rasa udah cukup ya. Waktunya juga udah ini. Oke, saya ucapkan terima kasih teman-teman yang udah hadir. Semoga
ilmunya bermanfaat ya. Jadi teman-teman di sini tetap lakukan riset sendiri, pembelajaran sendiri mandiri gitu ya, dan berlatih juga itu kuncinya gitu. Jadi di pertemuan ini adalah trigger teman-teman untuk explore lebih dalam dan belajar, kemudian belajar dilanjutkan lagi. Oke, itu saja dari saya. Saya Valdiran Ivandito dari Komunitas Kadano Indonesia mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di waktu selanjutnya. Oke, terima kasih Bro Valdrian.